Indonesia menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang menggambarkan keberagaman suku, budaya, adat istiadat, serta agama. Nah, pemirsa Resonansi Ramadan, pada episode kali ini kita akan melihat bagaimana kerukunan, kebersamaan, serta toleransi antar umat, khususnya umat Nasrani di daerah Menteng, Jakarta Pusat, yang membagikan takjil untuk saudara umat Muslim yang sedang berpuasa. Yuk langsung saja kita saksikan. Sehat ya? Sehat. Gimana kabarnya? Sehat ya? Halo Kakak Keren. Ya jadi gini, kan terkait di bulan puasa ini teman-teman, di Gerakan Pemuda nih kira-kira apa nih yang bisa kita jalankan nih program untuk apa ya minimal ya saat bulan puasa ini kita bisa berbagi. Betul. Buat saudara-saudara kita yang sedang berpuasa, ya tentunya juga kita menjunjung tinggi toleransi juga kan. Gitu. Gimana teman-teman, ada rencana apa nih untuk dalam waktu dekat ini dalam kegiatan pemuda gereja kita khususnya di bulan puasa gitu? Wah, pas banget Kak. Karena kebetulan lagi bulan puasa, Nah. jadi memang kita dari Gerakan Pemuda udah siapin tuh. Udah ada programnya? Udah ada programnya. Sudah ada? Dari Oke. Kermasa. Nah, kebetulan ini koordinator ini Kak. Wah. Kita udah rencanain mau Iya. bikin ada ngabuburit, Ya. juga takjil, Bagian takjil. puasa bersama makan bersama. Oh, nah siapa yang diajak tuh siapa? Yang kita ajak itu anak-anak dari Komunitas Gumul Juang. Oke, jadi anak-anak kecil itu ya? Iya. Sorry, itu anak yatim atau memang ya udah perkumpulan komunitas Bukan, aja? itu kayak komunitas saja sih Kak. Memang ada beberapa mungkin yang ada yang mungkin yang yatim juga mungkin juga ada yang masih. digabung semua. Iya, tapi emang mereka itu komunitas gitu Gumul Juang yang ada di Jatinegara. Oh gitu. Iya. Komunitasnya tuh tentang apa sih, Kak? Komunitasnya itu dia tuh terbentuk dari anggota-anggota misalkan yang tinggal di dekat sama dengan kereta di Jatinegara di bawah kolong itu. Itu emang ada komunitas gitu yang mereka itu saling merangkul lah anak-anak yang misalkan tuh sekolah, belajar, Bisa kita kasih makanya- pendidikan Iya. gratis juga. Iya. Ya, jadi kegiatan toleransi terus juga keberagaman ini harus terus kita upayakan ya teman-temannya. Dan kalau bisa jangan cuma timbul tenggelam, tapi memang harus rutin. Betul. Setuju. Memang Setuju kita nggak? mempertahankan ini sih supaya tetap eksis di kegiatan ini. Kak. Betul, karena Gerakan Pemuda jangan hanya cuma berkegiatan di dalam tapi nggak berkegiatan di luar gitu. Gimana Fikaris? Benar, aku juga setuju tuh. Kita harus berdampak keluar juga. Betul. Kita juga menunjukkan eksistensi kita nggak cuma di gereja, nggak cuma pelayanan di jemaat kita, tapi kita juga bisa merangkul teman-teman lintas iman juga. Dan itu juga relasi yang terbangun itu semakin luas, semakin luar biasa deh pasti pelayanan Ya kita. sebetulnya memang dari Gerakan Pemuda juga ini dalam wujud aksi nyata toleransi. Jadi memang kita wujudkan toleransi itu ya dengan kegiatan kita ini kita Betul. yang sedang kita rencanakan nih. Kak Alfa. Semangat ini harus tetap terus berkobar. Jangan luntur, jangan Kendor ya. kendor. Karena kan- Istilahnya jangan kehabisan bensin gitu. seru. Ya kan? Setuju nggak? Setuju. Oke, tetap semangat teman-teman. Kita berarti bentar lagi kita ada kegiatan itu ya. Iya, siap. Ngabuburit buka puasa bersama komunitas Gumul Juang. Ya? Oke, semangat teman-teman. Terima kasih. Thank you. Tuhan berkati. Wah, ada apa nih? Seperti itu, Kak. Kegiatan itu Betul. muda kan? Iya. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Ibu. Pak Ustadz. Mohon maaf mengganggu sebelumnya. Ini saya lihat dari kejauhan ada kegiatan rame-rame gini, nggak seperti biasanya saya lihat. Kira-kira ada apa ya kalau boleh tahu ya? Iya nih Pak Ustadz, kami di Jemaat Paulus sedang berbagi takjil Masya Allah. untuk saudara-saudara kami umat Muslim yang saat ini sedang berpuasa. Begitu Pak. Banyak loh, ada sekitar 50 orang Pak Ustadz. Iya Masya Allah, Pak, banyak sekali ya. sekitar 50 orang. Memang ini salah satu program juga sih dari Pemuda untuk bagi takjil bersama saudara-saudara kita juga. Baik, alhamdulillah, terima kasih.
bahwasanya kami juga sebagai umat muslim merasa bangga dan kita bisa saling mensupport, saling mendukung kegiatan kita, dan inilah yang sangat kita harapkan sebagai umat beragama supaya kita tetap bersatu sebagai warga negara Indonesia. Itu yang kita harapkan. Maka dari itu ketika saya melihat tadi barusan ada rame-rame, ternyata tidak bisa saya bayangkan masih ada sebagian umat-umat beragama yang benar-benar bisa peduli kita saling berbagi. Betul. Gitu. Masih ada Pak Ustadz? Masih ada ya? Ya, karena terbukti kita juga mengajak teman-teman kita, teman-teman saudara kita juga untuk merayakan atau ya berbagi takjil lah di bulan puasa ini. Betul. Ya. Oh, Jadi gitu. kegiatan lintas iman ini juga berjalan, membantu ya. kami Iya, untuk alhamdulillah. selalu memperhatikan, mempedulikan saudara-saudara ini kami. masih ada. Masih ada. Peduli seperti itu Pak Ustadz. Betul. Harapan Jadi untuk bukan hanya menjalin untuk toleransi. kita berbeda agama, Iya. akan Betul. tetapi kita sama-sama warga negara Indonesia dan benar-benar melestarikan Betul. bahwa Sekali, kita Pak Ustadz. untuk bersama. Iya. Karena kan Indonesia itu rumah kita bersama. Rumah kita Rumah bersama. kita. Baik, Oke, baik. mau sekalian mampir? Kita mau langsung jalan, ada Langsung keperluan. jalan, Pak. Ya. Oh, siap. Terima kasih Terima kasih, Pak, Pak. Ibu. Selamat sore. Jadi gitu, Iya. tetap jalan aja. Kalau gitu kita bisa lanjut. Nah, sahabat Resonansi Ramadan, sudah kita saksikan keseruan pembagian takjil yang dilakukan oleh pemuda-pemudi gereja. Terlihat kan betapa indahnya toleransi antar umat beragama di negeri kita tercinta ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil azim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Resonansi Ramadan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan sore hari ini, insyaallah kami akan menyampaikan sebuah pesan-pesan mengenai toleransi dalam kita beragama antara umat sesama dan umat Islam terhadap umat-umat yang lain, supaya lebih terjalin ukhuwah kita, persahabatan kita, dan lebih mendekatkan diri kita seperti kekeluargaan kita. Bahwasanya di bulan suci Ramadan ini kita semua hamba-hamba Allah, umat muslim berpuasa, melaksanakan ibadah puasa, dan akan tetapi ada yang salah satu yang unik yang kita lihat, bahwasanya ada kepedulian dari umat-umat yang lain, bahkan umat yang berbeda agama. Mereka memberikan sumbangan atau makanan untuk berbagi rasa kebahagiaan. Itulah indahnya apabila kita meraih sebuah kebersamaan, maka berasa nikmat dalam kehidupan kita. Maka disinilah pentingnya kita sedikit membahas tentang hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ada beberapa hal yang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada seseorang tersebut tentang 4 hal tersebut, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan tentang 4 hal, arba'un man u'tiyahunna faqad utiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 hal yang apabila seseorang tersebut mendapatkan 4 perkara tersebut, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat.
Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lisanan zakira, seorang hamba yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya dia selalu berzikir kepada Allah. Lisan yang dia sebutkan selalu diawali dengan lafaz-lafaz menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan orang-orang yang seperti itu, seorang hamba yang seperti itu, dia akan selalu dalam kehidupannya basah lidahnya dengan perbuatan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia menyebut subhanallah. Apabila dia melihat kehebatan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menyebut masya Allah. Apabila dia mendapatkan suatu musibah atau dia merasa terkejut dengan apa yang terjadi pada dirinya, maka dia ucapkan astaghfirullah. Dengan hamba yang seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas, bahwa manusia yang seperti itu adalah manusia yang sibuk untuk tidak mencari kekurangan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, beruntunglah orang-orang yang selalu sibuk mencari kelemahan dirinya sendiri sehingga dia lupa untuk sibuk mencari kelemahan orang lain. Maka lisan yang selalu berzikir adalah lisan yang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Yang kedua, Rasul ingatkan kepada kita qalban syakir, bahwa apabila kita selalu bersyukur kepada Allah, semua yang diberikan oleh kita, semua yang diberikan oleh Allah untuk kita, kita selalu bersyukur kepada Allah. Bahwa ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa il ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kau bersyukur, mensyukuri nikmatku, kau bersyukur apa yang kau berikan padamu, maka niscaya akan aku tambah nikmatmu. Dan apabila kita tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, ingat, azab Allah itu sangat pedih. Hadirin sahabat resonansi Ramadan, yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa kita harus sabar dengan ujian dan cobaan yang menempa diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka disinilah kita butuh terhadap saudara-saudara kita. Kita bisa hidup indah bersama orang lain. Kita bisa disebut orang pintar karena ada orang bodoh. Kita bisa disebut orang kaya karena ada orang miskin. Kita memerlukan orang lain. Supaya apa? Supaya kita bisa mempererat ukhuwah Islamiyah dan mempererat persatuan antara umat beragama. Disitulah yang kita inginkan, supaya negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kegiatan tim Resonansi Ramadan kita kali ini dalam meliput kegiatan pembagian takjil dengan tujuan memupuk nilai toleransi beragama. Semoga tayangan ini bisa menjadi motivasi kita untuk selalu menjaga kerukunan dan kebersamaan, agar Indonesia menjadi corong perdamaian di dunia.